Kalian mahasiswa teknik sipil tapi masih sering kesulitan untuk memahami mata kuliah yang ada di dalam jurusan teknik sipil. Ayo, dari TikTok kan. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyarankanku untuk membuat channel YouTube. Dan di sini kita akan membuat section video yang lebih panjang, tentunya lebih panjang dari video TikTok. Terutama teman-teman teknik sipil yang ingin meminta tutorial, mau kalian mahasiswa baru, semester tengah atau apapun itu, intinya ilmu-ilmu tentang dunia teknik sipil. Walaupun aku sendiri masih pemula ya kan. Tentunya di sini kita belajar bersama mengenai mata kuliah yang ada di jurusan teknik sipil, bagaimana ketika terjun ke dalam dunia kerja, dan banyak. Mungkin langsung aja kita masuk ke inti dari pembahasan kali ini. Kadangkala ketika kita ingin menyusun sebuah rencana anggaran biaya, kita masih bingung harus mulai dari mana. Rencana anggaran biaya perlu dipersiapkan dengan matang agar pengeluaran mengenai biaya dan lain-lain dari bangunan tersebut dapat terkontrol dengan baik. Dan hal pertama yang harus disediakan sebelum kita menyusun rencana anggaran biaya adalah detail engineering design, atau yang biasa kita sebut dengan gambar kerja. Pada gambar ini menyediakan hal-hal apa saja yang perlu kita perhitungkan mengenai pekerjaan bangunan tersebut, mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan finishing. Nah, setelah gambar kerja udah ada, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah menguraikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Biasanya ada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, struktur atas, arsitektur, MEP, dan mungkin ada pekerjaan lain-lain. Dan kayaknya kita udah mulai over durasi, tapi sabar. Hal ini kusampaikan demi kebaikan kita semua. Jangan sampai kita menyusun rencana anggaran biaya tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi kalau hal yang kusebutkan tadi tidak kalian ketahui, ya kan? Dan langsung saja, dimulai dari pekerjaan struktur bawah. Biasanya di pekerjaan struktur bawah terdapat yang namanya pekerjaan fondasi dan slope. Tapi sebelum kedua pekerjaan tersebut dimulai, tentunya kita harus menyediakan yang namanya boplang. Nah, terus boplang masuk dalam rencana anggaran biaya tidak? Ya tentu saja masuk. Cara hitungnya seperti apa? Cara mudah untuk menghitung pekerjaan persiapan berupa boplang adalah dengan menghitung sisi datar dan sisi tegak dari pekerjaan tersebut, ataupun dari dena-dena fondasi yang akan dikerjakan. Kalian bisa membuat daftar atau list-list yang mana sisi datar, yang mana sisi tegak dari pekerjaan fondasi tersebut. Nah, cara menghitung volume pekerjaan boplang seperti ini. Kalian tinggal menjumlahkan sisi datar dan sisi tegak dari dena yang kalian miliki. Hasilnya ya seperti ini, 206 cm dikali 2 karena ada sisi atas dan ada sisi bawah, ya kan? 206 cm ditambah 206 cm jadinya 412 cm, otomatis 4,12 meter. Itulah sisi datar. Kalau sisi tegak ya 146 cm dikali 2, 292 cm jadinya 2,92 meter lari. Oke, volume total yaitu tinggal kalian jumlahkan volume sisi datar dan sisi tegak, hasilnya 7,04 meter lari. Tapi kalau misal denahnya banyak, semrawut, gimana ya, kalian tinggal jumlahkan aja bagaimana sisi datarnya dan bagaimana sisi tegaknya. Gimana? Mudah kan? Dan selanjutnya ada yang namanya pekerjaan fondasi garis ataupun fondasi batu gunung. Nah, di dalam pekerjaan fondasi perlu kita uraikan kembali pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di dalam fondasi tersebut, karena semua pekerjaan itu perlu ada hitungannya karena ada anggarannya. Dan di dalam pekerjaan fondasi biasanya terdapat yang namanya pekerjaan galian, pekerjaan pasir urugan, pekerjaan batu kosong atau unstamping, pekerjaan fondasi batu gunung itu sendiri, dan pekerjaan timbunan. Dan cara hitungnya cukup mudah. Kalian tinggal menguraikan yang mana-mana saja pekerjaan galian, yang mana pekerjaan pasir urugan, yang mana batu kosong dan batu gunung. Hasilnya akan seperti ini. Nah, terdapat pekerjaan pasir uruk, batu kosong, galian, dan batu gunung. Yang pertama dihitung adalah pekerjaan galian. Pekerjaan galian yaitu pekerjaan di mana kita akan meletakkan fondasi tersebut, ya kan? Nah, galian itu misalkan kita mengambil panjang total fondasi batu gunung dari pekerjaan boplang yang tadi, pekerjaan denah WC, ya kan, 7,04 meter. Kalian tinggal mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi dari pekerjaan galian tersebut. Lebarnya 0,8 yaitu 0,8 selebar dari wilayah batasan dari batu gunung tersebut. 0,8 dikali 1,05 yaitu tinggi total dari pondasi sampai dengan alas pasir urugan, 1,05 meter dikali 7,04 meter, hasilnya 5,91 meter persegi atau meter kubik. Mudah kan? Intinya panjang kali lebar kali tinggi dari volume galian tersebut. Oke?
Nah, selanjutnya ada yang namanya pekerjaan pasir timbunan atau pasir urugan yang paling bawah. Volumenya ya hampir sama seperti tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat notasi ukuran dari pasir urugan itu sendiri 0,6 dan 5 cm. Ya kan? Sisa kalian kalikan panjang kali lebar kali tinggi 0,6, lebarnya dikali 0,05, tebalnya dikali panjang dari pondasi tersebut 7,04 meter. Dapatnya 0,21 meter kubik. Selanjutnya ada yang namanya pekerjaan batu kosong. Batu kosong juga hampir sama, hitungan volumenya kalian tinggal kalikan panjang kali lebar kali tinggi dari batu kosong tersebut, ya kan? Panjang kali lebar kali tinggi 0,8, yaitu lebar dari batu kosong tersebut 0,8 dikali dengan tebalnya 20 cm, 0,2 dikali 7,04, dapatnya 1,2 meter kubik. Nah, yang terakhir itu ada pondasi batu gunung itu sendiri. Dikarenakan bentuknya trapesium, maka kita menghitung dengan rumus yang hampir sama dengan menghitung volume segitiga. Ya, intinya volume perhitungan trapesium itu sendiri yaitu 1/2 alas dikali tinggi dikali panjangnya. Maksudnya 1/2 alas 0,6 dan 0,3 itu diambil dari panjang atas ditambah dengan panjang bawah. Nah, itulah menghitung fondasi batu gunung. 1/2 alas dikali tinggi, tingginya 0,8 meter dikali 7,04. 7,04 kan dari panjang fondasi itu sendiri. Dapatnya 2,53 meter kubik. Oke? Intinya 1/2 alas maksudnya alas bawah ditambah dengan alas atas ataupun sebaliknya, seperti itulah. Dan dikali dengan tinggi dari pondasi batu gunung itu sendiri 2,53 meter kubik. Dan yang terakhir adalah pekerjaan timbunan. Pekerjaan timbunan itu sendiri adalah hasil pengurangan dari volume pekerjaan galian dikurangi dengan total pekerjaan yang ada di dalam galian tersebut, yaitu volume galian dikurangi dengan total dari pekerjaan timbunan, pekerjaan batu kosong, dan pekerjaan batu gunung itu sendiri. Kalian tinggal mengurangkan 5,91 ya kan, dikurangkan dengan B 0,21, C 1,12, dan D batu gunung 2,53, dapatnya 2,05. Tadi ini salah tulis. Oke, intinya pengurangan dari volume galian dikurangi dengan volume pekerjaan yang ada di dalam galian tersebut. Itulah pekerjaan timbunannya. Bagaimana? Sampai sini paham mengenai hitungan volume pekerjaan fondasi? Mungkin di video kali ini terlalu banyak basa-basi sehingga tidak banyak yang bisa kita bahas. Tapi di next video kita akan bahas perhitungan volume pekerjaan dari bangunan selanjutnya tanpa perlu banyak basa-basi. Oke? Mulai dari pekerjaan slope, kolom, balok, intinya apapun itu. Ingat, belajar itu tidak perlu cepat, biar perlahan tapi pasti. Apalagi kalau kalian di jurusan teknik sipil harus fokus. Jadi, mau tahu hitungan selanjutnya? Nantikan di video berikutnya.